Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ilyas Said Samrana dengan NIM 231061178. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan HAM di Indonesia, terutama pada pasca kemerdekaan, Orde Lama, kemudian Orde Baru, hingga nantinya kita akan membahas bagaimana HAM pada era reformasi. Oke, mungkin pertama kita akan membahas pada pasca kemerdekaan. Baik, kita masuk pada pasca kemerdekaan. Pasca ini khususnya adalah demokrasi parlementer yang dimulai pada 1945 sampai dengan kurang lebih 1959. Pada periode ini sering dipandang sebagai tonggak ataupun awal mula berdirinya HAM dan juga perkembangan HAM di Indonesia. Dan pada momen ini HAM itu sangat krusial karena pembangunannya akan berdampak kepada periode-periode selanjutnya. Nah, pada sistem demokrasi liberal yang, pada saat itu dianut, itu memberikan ruang yang luas dan bebas kepada masyarakat sipil dan juga kebebasan berpolitik. Nah, meskipun dalam praktiknya, Indonesia ini pada saat itu cukup lancar, namun pada akhir-akhir itu mengalami suatu tantangan dan rintangan sosial yang cukup untuk menggoyahkan stabilitas negara yang baru merdeka. Adapun yang bisa saya jelaskan atau saya definisikan, dalam bentuk poin di sini, ada yang dapat menjelaskan bagaimana saat pasca kemerdekaan itu, eee, yang pertama ada kebebasan politik dan kemunculan partai politik baru di sana. Juga ada kebebasan pers yang di mana itu sangat dilindungi karena menjaga tonggak demokrasi pada saat itu. Dan juga ada pemilu multipartai sebagai bentuk kedaulatan rakyat, sehingga ada opsi bagi rakyat untuk memilih, salah satu, perwakilan ataupun yang mengaplikasikan dirinya. Nah, selanjutnya ada dominasi parlemen dan mekanisme check and balance yang mungkin masih diadaptasi sampai dengan saat ini. Selanjutnya ada iklim intelektual dan wacana HAM yang berkembang pada saat itu. Ada juga partisipasi dari Indonesia ke kancah HAM internasional. Ini merupakan langkah yang cukup bagus dengan, berinovasi untuk, ikut dengan kancah HAM internasional. Dan yang terakhir mungkin dengan kelemahan-kelemahan yang tadi dan tantangan yang mengganggu stabilitas negara pada saat itu. Nah, mungkin secara umum periode demokrasi parlementer tersebut atau pasca kemerdekaan adalah fase yang bisa dibilang relatif maju dalam sejarah perkembangan HAM Indonesia karena fase tersebut adalah tonggak, perkembangan HAM sampai dengan sekarang. Di mana kebebasan sipil dan politik juga kita lihat mendapat ruang yang luas dan juga ditandai dengan sistem, multipartai, kebebasan serta mekanisme demokrasi yang berjalan. Sehingga dapat dikatakan HAM pada saat itu sangat-sangat diperhatikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke periode Orde Lama, di mana perkembangan HAM pada periode ini mulai diperjuangkan sejak tahap awal perumusan negara, di mana khususnya pada sidang BPUPKI, tokoh seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Sukimin memperjuangkan secara aktif untuk mendorong agar prinsip-prinsip HAM itu dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, memang hasil akhirnya menunjukkan bahwa pengaturan HAM dalam UUD 1945 masih terbatas dan belum diatur secara komprehensif. Nah, pengaturan yang lebih rinci justru dikembangkan secara komprehensif pada Konstitusi RIS tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950 yang memberikan porsi lebih besar terhadap jaminan hak asasi manusia. Dalam praktik ketatanegaraan, periode ini ditandai dengan berkembangnya kehidupan demokrasi yang cukup dinamis. Hal ini terlihat dari banyaknya partai politik yang bermunculan dan juga ideologi yang baru. Nah, sebagai wujud kebebasan berserikat dan berpendapat pada saat itu. Sebagai dan selanjutnya, pada saat itu pers juga menikmati tingkat kebebasan yang relatif tinggi sehingga mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Dan pelaksanaan pemilu 1955 menjadi salah satu, pencapaian yang penting bagi negara kita
dan juga sejarah Indonesia, karena pada, pelaksanaan pemilu tersebut kita melihat adanya pemilu yang demokratis, jujur dan terbuka, dan mencerminkan penghormatan terhadap hak politik warga negara yang bersih. Di sisi lain, DPR juga menunjukkan perannya melalui fungsi pengawasan terhadap pemerintah saat itu. Dan, dari berbagai macam pandangan pada masyarakat saat itu, hasilnya adalah positif terhadap kinerja pemerintah dan DPR. Sehingga bisa dapat dikatakan, masih pada saat itu pemerintah ataupun DPR belum ada yang tercemar oleh, tindakan-tindakan suap menyuap, gratifikasi, atau sebagainya. Nah, selanjutnya di tingkat internasional, Indonesia juga mulai menunjukkan komitmennya terhadap HAM dan bergabung dalam berbagai konvensi. Seperti contohnya Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur perlindungan korban perang, tawanan perang, serta warga sipil, serta ada konvensi tentang hak politik perempuan yang menggunakan kesetaraan hak perempuan dalam bidang politik dan jabatan publik tanpa diskriminasi. Namun demikian, perkembangan HAM ya pada masa ini mengalami kemunduran setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, di ma eee, di mana sejak saat itu sistem politik berubah menuju demokrasi yang terpimpin. Ini adalah awal mula kemunduran HAM di Indonesia. Nah, berdampak pada pembatasan kebebasan sipil yang juga termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan gagasan. Tentu hal tersebut, eee, menimbulkan suatu dinamika baru di tengah sosial karena yang biasanya masyarakat tersebut mendapatkan hak-hak yang harusnya mereka, dapatkan, kebebasan, berpendapat, berkumpul, dan juga menyampaikan gagasan, sehingga tiba-tiba hal tersebut dibatasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sebetulnya HAM mengalami kemunduran yang sangat pesat dan juga menjadi sejarah kelam terkait dengan bagaimana saat itu pelanggaran HAM banyak terjadi. Di Indonesia pada masa itu, HAM cenderung dibatasi karena pemerintah memandang HAM itu sebagai budaya atau konsep yang berasal dari Barat dan tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, pandangan ini diperkuat dengan anggapan bahwa, Indonesia telah memiliki dasar pengaturan HAM sendiri dalam Undang-Undang 1945. Bahkan sebelumnya ada lahir, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sehingga tidak perlu mengadopsi, ne standar internasional secara menyeluruh. Selain itu, ada isu HAM terkait dengan negara-negara barat dianggap sebagai alat politik untuk menekan negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, dalam hal ini praktiknya kondisi HAM pada periode ini diwarnai dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran HAM, kasus-kasus yang besar seperti Gerakan 30S PKI, ada peristiwa Tanjung Priok 1984, ada juga Kedung Ombud 1989, yang di mana peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan sipil dan politik masyarakat. Nah, upaya yang, institusional baru berikan itu baru terlihat pada tahun 1993. Ada kurang lebih rentan waktu 5 tahun yang cukup panjang sebetulnya untuk HAM, karena HAM tidak boleh, adanya pembatasan ataupun, eee, periode pembolehan itu nggak boleh itu di dalam HAM. Nah, dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga independen, itu bertujuan untuk melakukan pengkajian, pemantauan, penyuluhan, serta mediasi terkait HAM. Nah, meskipun dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga efektivitasnya masih terbatas. Nah, di sisi lain, Indonesia juga mulai menunjukkan keterlibatannya dalam rezim HAM di kancah internasional. Pada saat itu dengan meratifikasikan beberapa konvensi penting seperti penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, selanjutnya ada penolakan apartheid,
ada juga perlindungan hak anak, yang, semuanya menandakan adanya upaya adaptasi terhadap, standar global maupun, mohon maaf meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten di dalam negeri. Jadi bisa dikatakan pada Orde Baru ini, adalah masa-masa yang cukup kelam dan juga masa yang harus diingat dalam sejarah agar nantinya tidak terulang lagi di kemudian harinya. Baik, yang terakhir kita masuk ke era reformasi, di mana era ini adalah era transisi dari, masa kelamnya HAM pada era Orde Baru dengan masa yang cukup, mengalami perkembangan yang signifikan, perubahan pada era reformasi. Nah, pada era ini, ditandai semakin kuatnya HAM itu ditandai dengan beberapa faktor. Nah, salah satunya itu ada faktor penting, yaitu lahirnya ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM yang menjadi dasar politik hukum bagi penegakan HAM di Indonesia. Perubahan juga terlihat melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas memasukkan jaminan HAM dalam konstitusi, khususnya pada bab 10A yang dimana memberikan landasan konstitusional yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur secara lebih komprehensif dan juga lebih jelas terkait dengan berbagai jenis hak yang perlu dipenuhi dan juga dilindungi, mekanisme perlindungan, dan juga kewajiban negara dalam menghormati eh, HAM tersebut. Nah, dengan berbagai instrumen yang lahir tersebut, era reformasi menjadi fase penting dalam memperkuat sistem hukum dan kelembagaan HAM di Indonesia. Meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam penegakan dan penyelesaian penyelenggaraan HAM pada masa lalu, era reformasi ini sudah terbilang era yang cukup dapat mengobati atau menutup luka-luka masa lalu. Namun memang pada saat ini, era reformasi yang kita telah lewati, kita mengalami sedikit kemunduran kembali karena pasalnya terjadi beberapa kasus, mungkin banyak, kasus terkait dengan adanya, eee, pembatasan atau tindakan-tindakan yang cukup membuat takut masyarakat untuk mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya kepada publik terkait dengan, bagaimana kinerja pemerintah dan juga meminta untuk, kepentingan masyarakat ini dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan untuk kebebasan pada saat ini, kita mengalami kemunduran sedikit kepada mendekati masa-masa sebelumnya. Mungkin sekian, penjelasan terkait dengan sejarah HAM kita mulai dari pasca kemerdekaan, selanjutnya ada Orde Lama, kita masuk ke Orde Baru, hingga sekarang kita masuk pada era reformasi. Kita mengalami beberapa kali, fase-fase yang cukup menjadi pelajaran penting bagi kita dan harapan saya juga semoga, dengan kita sudah melewati berbagai fase-fase penting tersebut, menjadikan pelajaran agar nantinya, generasi-generasi ke depan, terutama generasi saya dapat, memperhatikan lebih rinci lagi dan juga, melindungi hak asasi manusia yang perlu, dan harus didapat oleh, setiap manusia yang hidup di Indonesia. Mungkin sekian dan terima kasih, sampai jumpa.